semuanya, Pak Dirjen, rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan Sherpa baru saja dibuka bersama oleh Pak Menko Perekonomian dan saya. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama G20 di bawah keketuaan Indonesia. Pertemuan Sherpa akan berlangsung hari ini dan besok. Sementara itu pertemuan Deputy Finance akan dilakukan di Bali pada tanggal 9-10 Desember 2021. Rekan-rekan, fokus dari pertemuan Sherpa pertama adalah membahas mengenai mekanisme kerja ke depan dan mulai membahas arah pembahasan agenda G20 setahun ke depan. Jadi pertemuan ini sangat penting artinya karena akan set betul untuk mekanisme kerja atau cara kerja dan hasil dari keketuaan Indonesia selama 1 tahun ini. Nah, mengingat pentingnya pertemuan ini, maka Presidensi Indonesia telah mengintroduksi apa yang dinamakan Sofatalk yang akan memungkinkan para Sherpa berbicara secara lebih terbuka sehingga memudahkan kerja setahun ke depan. Dan pertemuan Sherpa dilakukan secara hybrid, dihadiri oleh 38 delegasi, terdiri dari 19 anggota G20, 9 negara undangan, 10 organisasi internasional. Sebanyak 23 delegasi hadir secara in-person dan sisanya secara virtual. Rekan-rekan media yang saya hormati, prinsip inklusivitas jelas tampak dalam daftar invitee. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, G20 mengundang negara pulau kecil dari Pasifik dan Karibia, di samping negara berkembang lain dari Afrika, ASEAN, dan Amerika Latin. Negara-negara Karibia diwakili oleh Ketua Caribbean Community atau CARICOM yang saat ini dipegang oleh Antigua dan Barbuda. Negara-negara Pasifik diwakili oleh Ketua Pacific Islands Forum atau PIF yang saat ini dipegang oleh Fiji. Kita juga mengundang sejumlah organisasi internasional seperti IMF, ILO, ADB, WHO, World Bank, dan WTO. Secara khusus kita juga mengundang Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom yang hadir secara virtual. Sementara Managing Director Bank Dunia yaitu Ibu Mari Pangestu hadir secara fisik. Kedua pemimpin organisasi internasional ini akan memberikan briefing mengenai kondisi kesehatan dan ekonomi global terkini. Pelaksanaan pertemuan dilakukan dengan cara memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Rekan-rekan media yang saya hormati, di dalam welcoming remarks pada pertemuan Sherpa tadi pagi, saya antara lain menyampaikan bahwa ekspektasi dunia terhadap G20 sangat besar agar dapat memimpin pemulihan global menghasilkan solusi yang konkret. Dan dari sejak awal keketuaan Indonesia, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya kerja G20 membawa manfaat bagi semua, dari barat ke timur, utara selatan, kecil besar. Kerja G20 harus down to earth. Dengan demikian, G20 tidak memiliki alternatif kecuali mengambil tanggung jawab agar dapat menghasilkan deliverables yang konkret untuk menjawab tantangan global dari pandemi, lingkungan, sampai ke isu pencapaian SDGs. Dan saya sampaikan bahwa G20 harus menjadi katalis bagi pemulihan global yang kuat, inklusif, dan sustainable. Inclusiveness menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa isu inclusiveness ini sangat terrefleksi dari tema besar keketuaan Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger.
Indonesia menekankan bahwa kemitraan dan menciptakan enabling environment sangat penting artinya. Dan untuk memframe kerja G20 ke depan, dalam pidato welcoming remarks saya kembali menekankan 3 prioritas Indonesia, yaitu membangun arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transisi energi, dan transformasi digital. Dan sebagai penutup, di dalam remarks saya mengharapkan agar Sherpa G20 dapat menghasilkan arah yang jelas, mentransformasi tantangan menjadi opportunities, dan tentunya kemudian semua rekomendasi ini disampaikan kepada para pemimpin G20. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan acara pembukaan pertemuan Sherpa G20 pagi ini yang baru saja dilakukan bersama oleh Pak Menko Ekonomi dan saya. Terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri. Pertama tadi acara ini merupakan acara pertama dalam rangkaian lebih dari 150 meeting. Dan ini adalah dimulainya presidensi G20. Dan tadi disampaikan bahwa pertemuan Sherpa ini diharapkan bisa set betul untuk meeting-meeting kelanjutannya. Dan Indonesia sudah tadi disampaikan sudah secara jelas apa yang menjadi target outcome daripada pertemuan G20 ini. Nah, kita ketahui bahwa pertemuan ini sudah 3 presidensi dalam situasi pandemi COVID. Dan ini Indonesia akan memasuki tahun ketiga dari pandemi COVID. Nah, tentu kita berharap bahwa ada hasil yang lebih konkret yang keluar dari G20 kepemimpinan Indonesia. Dan kita ketahui bahwa saat sekarang dunia diancam oleh variasi baru, yaitu Omicron. Dan Omicron ini menunjukkan adanya ketimpangan vaksin antara negara maju dan negara berkembang. Kita ketahui Omicron muncul dari benua Afrika atau Afrika Selatan yang vaksinasi rate-nya baru 24% dan seluruh Afrika baru rata-rata 7%. Nah, pandemi yang tidak selesai ini akan mengganggu kehidupan masyarakat dan juga mengganggu dari recovery daripada ekonomi. Nah, kita melihat bahwa pembukaan ekonomi masih sangat tergantung kepada bagaimana kita menangani pandemi, termasuk varian baru, dan bagaimana dunia tidak panik menghadapi varian baru tersebut. Nah, kolaborasi global diperlukan, di mana melalui G20 kita berharap bisa membuat langkah-langkah terobosan, dan langkah ini adalah langkah bersama yang lebih kuat dan lebih konkret. Selama ini kita menangani secara individual masing-masing negara. Nah, presidensi juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan Indonesia leadership ataupun kepemimpinan di global dan menjawab berbagai tantangan yang ada. Nah, perhatian pemerintah tentu melihat bahwa pemulihan ekonomi ini harus diselenggarakan yang sifatnya inklusif, berdaya tahan, dan berkesinambungan. Tadi disampaikan bahwa tema kita adalah recover together dan recover stronger atau pulih bersama. Dan Indonesia mengajak kepada seluruh negara G20 untuk menangani persoalan-persoalan yang juga dilakukan tidak hanya di sektor finansial moneter, tetapi juga permasalahan struktural yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi agar perluasan pembangunan ekonomi bersifat inklusif. Nah, sebagai gambaran khusus untuk Indonesia, WHO menargetkan untuk vaksinasi dosis kedua itu adalah 40% dari jumlah penduduk. Dan Indonesia saat sekarang sudah divaksinasi sekitar 37% ataupun 99,6, dan target kita adalah di akhir tahun 41,8 atau 113 juta jiwa. Dan ini menjadi sasaran untuk minimal di akhir tahun dosis kedua. Bapak Presiden melihat bahwa 3 topik, yaitu arsitektur kesehatan global, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menlu, terutama untuk mendorong ASEAN, termasuk Indonesia,
agar menjadi hub untuk produksi vaksin berbasis mRNA. Jadi usulan kita adalah di setiap negara berpopulasi 100 juta, minimal ada satu center untuk produksi vaksin. Nah, tentu ada kaitannya dengan hak intelektual terhadap vaksin tersebut yang perlu dikerjasamakan secara global. Terkait dengan transformasi berbasis digital, tentu Indonesia mempunyai beberapa percontohan dan juga Indonesia akan mengutamakan terkait dengan digitalisasi dan infrastrukturnya. Apakah itu fiber optik, apakah itu dengan satelit, ataupun dengan teknologi yang terbaru. Terkait dengan transisi energi, kita juga melihat bahwa akses daripada teknologi yang affordable, dan juga ini kita lihat bahwa pengembangan energi yang lebih sustain, dan untuk itu tentu berbagai teknis perlu dibahas termasuk infrastruktur energi. Nah, ketiga topik tersebut menjadi guidance ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa direkomendasikan, yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat atau pro rakyat, konkret dan dapat diterapkan, dan diharapkan prototipe atau pilot project bisa diselesaikan sebelum meeting G20 di bulan Oktober nanti, sehingga betul-betul Indonesia bisa menyajikan apa yang akan direplikasi oleh negara lain. Nah, selanjutnya terkait dengan berbagai kegiatan tersebut, tahun ini adalah tahunnya yang kegiatan melalui Sherpa dan Finance Track, dan di tahun depan tentu berbagai kegiatan akan terus didorong dan Indonesia berada dalam panggung utama dunia terkait dengan kegiatan presidensi G20 ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri bahwa untuk pertama kali African Union terwakili dalam rapat G20 ini, di mana ketuanya diwakili oleh Republik Demokratik Kongo, dan ini mewakili suara dari 1,3 miliar masyarakat yang tinggal di Afrika, dan tentu ini diharapkan suaranya bisa membuat G20 presidensi Indonesia lebih inklusif. Nah, selanjutnya delegasi Sherpa juga akan dibawa ke Pusat Industri Digital Indonesia 4.0, dan ini akan dilakukan pada hari berikut daripada Sherpa Track, sehingga mereka akan mengetahui level daripada digitalisasi yang dilakukan di Indonesia, sehingga tentunya ini bisa memberikan inspirasi dan aspirasi. Sekaligus juga kita ingin melakukan dan mendorong kerjasama di sektor digital agar kita bisa melompat ke depan, dan agar potensi 125 billion US dollar di tahun 2025 bisa dicapai dengan kerjasama internasional. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada teman-teman media, dan juga terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri yang tadi juga membuka acara pertama keketuaan Indonesia di Forum Sherpa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.